Baik, selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Selamat Pak. Pagi, pagi, Pak. Kak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Sehat, Sehat, Pak. Pak. Dan Sehat, pada Pak. hari ini kita mau belajar bersama, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita mulai dengan doa. Ya, Pak. Silakan, Edi dipimpin doa. Oke, baik, Pak. Ayo, Pak Melki, teman-teman, ayo kita memulai pelajaran kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih karena sekarang kami boleh belajar lagi di kelas ini. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami bisa belajar dengan baik, dan juga berkatilah Bapak Guru kami agar bisa mengajar kami dengan baik juga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Edi ya sudah membawa kita dalam doa. Iya, Pak. Baik, pada hari ini kita akan belajar bersama dengan tema materi kita adalah aku pribadi yang unik. Apa anak-anak semua? Aku pribadi yang unik, Pribadi Pak. yang unik. Tapi sebelum itu Bapak mau absen dulu ya. Ya, Pak. Nah, Pelin ada, Hadir, Pak. John, Hadir, Bapak. Priscila, Hadir, Pak. Maya, Hadir, Pak. Roni, Hadir, Pak. Ardi, Hadir, Pak. Edi, Hadir, Pak. Subiarti. Hadir, Pak. Baik, semuanya sudah hadir ya, sudah siap mengikuti pelajaran ya anak-anak ya. Iya, Pak. Siap. Iya, Nah, Pak. jadi pada hari ini kita belajar tentang aku pribadi yang unik. Tujuan apa? Tujuan kita belajar itu adalah peserta didik dapat memahami dirinya sebagai citra Allah serta pribadi yang unik sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian kriteria ketuntasannya itu adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kembali manusia diberikan kuasa oleh Tuhan dalam kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 secara benar dan runtun. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan keunikan jasmani, bakat, dan sifat sebagai laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, peserta didik mendeskripsikan tugas dan berkat Allah bagi dirinya sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, sebelum itu, Bapak akan memutarkan video dulu untuk anak-anak lihat dulu ya. Tolong jangan bergurau dengan teman di sebelahnya, jadi fokus untuk menonton video ya anak-anak ya. Iya, Iya, Pak. 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 Ya, Pak. Sudah nampak semua ya? Nampak, Pak. Kelihatan. Purna dengan kaki-kaki mungil yang berjalan merangkak, dibantu kedua tanganku. Baik, tadi sudah menonton video dengan baik ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, tadi karena sudah menonton video dengan baik, sekarang Bapak ingin anak-anak semuanya Bapak bagi dalam kelompok. Itu kelompok pertama kelompok Santa Maria, anggotanya ketuanya Pelin, Subiarti, Ardi, dan Edi. Kelompok kedua itu kelompok Santo Yusuf, John sebagai ketua, Maya, Priscila, dan Roni. Ya, Pak. Pertanyaannya itu ada ini di dalam LKPD yang sudah Bapak buat. Anak-anak berdiskusi, jadi duduknya cari tempat yang enak dalam ruangan kelas. Nanti duduknya per kelompok ya anak-anak ya. Iya, Pak. Ya, Ya, Pak. Pak. Nah, sekarang Bapak ingin anak-anak menjawab pertanyaan seperti yang
ditampilkan dalam video tadi. Menurut Pelin, siapa nama orang yang memanjat pohon tadi? Adul, Pak. Iya, benar. Kemudian, menurut John, apa yang bisa kita petik dari video sudah kita tonton tadi? Kalau kita memiliki kekurangan, kita jangan berkecil hati. Benar. Apalagi teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Mensyukuri diri kita, Pak. Mensyukuri diri kita, benar ya? Sangat benar sekali jawabannya. Jangan menyerah, Pak. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya, jangan menyerah ya, jangan pernah menyerah. Kemudian Bapak ingin tanya, jika anak-anak punya teman, kebetulan di kelas ini tidak ada yang seperti Adul tadi ya. Nah, jika anak-anak punya teman seperti itu, apa yang anak-anak akan lakukan? Ayo, Priscila. Ya, Priscila, Pak. ya bagaimana? Apa yang Priscila lakukan jika punya teman seperti Adul tadi? Ya, saya terus menemaninya, Pak. Iya, benar. Menurut Subiarti, bagaimana jika punya teman seperti itu? Saya terus teman dan mau sama dia kalau ada main-mainan, saya ajak dia main-main, Pak. Oh, kalau udah main aja main-main ya. Mm-mm. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi kita harus menerima teman kita apapun keadaan dia ya. Begitu ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Nah, kemudian kita akan bersama-sama membaca kitab suci. Jadi dalam kelompok tadi membaca kitab suci ya. Dipandu oleh ketua kelompoknya. Tadi kan sudah bawa kitab suci kan? Ya, Ya, Pak. Pak. Sudah Sudah, bawa, Pak, Pak. sudah. Kemudian Bapak akan memberikan pertanyaan tentang kitab suci itu. Nanti teman anak-anak presentasikan di depan kelas. Pertanyaannya sudah Bapak bagikan ke ketua kelas ya tadi. Ya, Pak. Pertanyaannya seperti ini. Bapak beri waktu 15 menit ya anak-anak ya. Ya, Baik, Pak. Pak. Ya, silakan mengerjakan tugas dengan baik, jangan mengganggu temannya. Baik anak-anak, sudah 15 menit ya. Jadi Bapak yakin anak-anak pasti dapat mengerjakan dengan baik dan serius. Sekarang Bapak minta kelompok Santa Maria untuk maju ke depan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Silakan Pelin dan kawan-kawan maju ke depan. Baik, Pak. Ya, ya Pelin, tolong dijawab hasil presentasi jawaban kelompok Pelin tentang pertanyaan yang didiskusikan tadi, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, Pak. Dalam Ya. ayat 26, Pak. Ya, Manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang melata, Pak. ya benar. Nomor 2, Priscila silakan. Ya, nomor 2, Pelin, apakah bisa dibacakan jawabannya? Sebagai apakah Tuhan menciptakan manusia? Sebagai laki-laki dan perempuan, Pak. Ya, benar. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok Santa Maria. Ya, silakan. Tadi kelompok Santa Maria sudah memberikan hasil diskusi. Sekarang kelompok Santo Yosef. Nah, silakan John dan kawan-kawan maju ke depan. Silakan Oke. John dan kawan-kawan membacakan Baik. jawaban nomor 3 dan 4. Saya duluan ya teman-teman ya. Saya mau jawab nomor 3 nih. Hobi saya bermain sepak bola, bernyanyi, lalu bakat saya sebetulnya saya ini pelatih bermain musik, Pak. Oh, luar biasa ya Dengan John ya. teman-teman saya itu, saya Iya. sambil belajar juga. Tapi saya kadang-kadang guru saya suruh latih teman-teman juga. Ya, Gitu. bagus. Kemudian yang terakhir, menurut Subiarti, unik itu apa ya dari kelompok John? Jadi biar bagi-bagi jawabnya. Ya, Pak. Unik itu istimewa. Benar. Unik itu adalah istimewa. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Santo Yusuf. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Nah, sekarang anak-anak kita bersama-sama mengevaluasi belajar kita yang sudah kita lakukan. Nah, Bapak ingin
menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan unik. Unik itu karena apa tadi? Berbeda satu dengan yang Yang lain. lain. Gitu ya. Kemudian Ya. manusia juga diciptakan sebagai citra Allah. Artinya apa? Diciptakan serupa dengan Allah sendiri. Itu ya anak-anak. Iya, Ya, Pak. Pak. Nah, kemudian kita juga diciptakan melalui keunikan fisik. Nah, tadi Felin, coba John itu fisiknya seperti apa? Badannya tinggi Pak, tegap. Tegap. Nah, kemudian John, itu Subiarti itu fisiknya seperti apa? Eh, hitam manis, Hitam kemudian manis, ya Cantik. cantik, cantik. Ya bisa juga nilai temannya cantik ya John ya. Iya. bisa Kan? dong. John Oh, suka iya. sama Baik. Subiarti. Itu ya, Nggak itu mau keunikan. aku. Nggak apa-apa ya. Itu keunikan fisik. Jadi keunikan kemampuan, bakat, dan hobi seperti yang John sampaikan tadi dalam presentasi kelompok. John mengatakan keunikan dia punya bakat dan hobi. Bakatnya itu bermain musik. Begitu ya anak-anak. Ya, Pak. Pak. Ya, Nah, Pak. kemudian keunikan pengalaman. Anak-anak kan dilahirkan kita semua tidak ada yang sama ya. Ada yang dilahirkan di rumah sakit, ada yang di rumah, atau di mana saja tempat yang layak. Begitu ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. Ya, Pak. dilahirkan dengan keluarga yang Ya. berbeda. Begitu. Kemudian keunikan sifat. Ada nggak di kelas ini yang suka marah-marah? Saya, Pak. Pak. Ada, Pak, ada. Oh, Ini Priscilla ada Rodi ya? Pak, Ah. dia suka marah-marah Pak. Pelin Marah, juga Pak. suka marah-marah. Ya, Pelin tidak itu. apa-apa, itulah keunikan sifat. Ada yang suka marah, ada yang suka senyum, ada yang suka tertawa, itulah keunikan sifat kita. Itu. Kemudian tujuan Allah menciptakan kita unik, berbeda satu dengan yang lain, adalah untuk saling mengasihi, kemudian saling melengkapi satu sama lainnya. Kemudian berkuasa tadi seperti jawab Pelin tadi, berkuasa atas ikan-ikan di laut. Laut. Apalagi Pelin? Udara. Burung-burung di udara. udara. Di udara. Binatang melata. Binatang melata. Ya, terima kasih Pelin. Itulah Pak. tujuan Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian Bapak ingin tanya, tadi kita sudah belajar bersama, apakah anak-anak sudah paham tentang keunikan diri anak-anak? Sudah Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Ya, bagus. Yang kedua, apakah anak-anak bisa menyebutkan kekurangan dan kelebihan diri masing-masing? Sudah, Bisa. Pak. Ya, bagus. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa tidak menyebutkan keunikan teman-temannya? Bisa, Bisa, Pak. 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 Yang terakhir, apakah anak-anak sudah tahu Tuhan itu menciptakan kita itu berbeda? Sudah, Sudah Pak. Pak. Oke, baik. Luar biasa ya anak-anak ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, sangat anak-anak mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar bersama tentang materi aku pribadi yang unik. Jadi, materi kita, pembahasan kita sudah sampai pada terakhir tadi karena anak-anak sudah paham tentang aku pribadi yang unik sebagai laki-laki dan perempuan serta alasan Tuhan menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian tugas anak-anak di rumah adalah anak-anak baca kembali kitab suci Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tugasnya apa? Tugasnya anak-anak menuliskan talenta yang terima oleh pekerja. Apa tadi tugasnya anak-anak? Menuliskan talenta. Ya, menuliskan talenta. Nanti di rumah boleh dibantu kakaknya, abangnya, atau bapak dan ibunya ya anak-anak Ya ya. Pak. Pak. Ya, baik. Jadi pelajaran kita sampai pada hari ini sudah selesai. Kita akan tutup dengan doa penutup. Silakan Subiarti membaca doa kita yang sudah Bapak tulis di depan kelas. Ya, Pak. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran kita berdoa. Kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar bersama hari ini. Semoga kami dapat menerima diri kami sebagai ciptaan-Mu yang istimewa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Subiarti ya. Baik, itu saja anak-anak. Nanti pulangnya hati-hati di jalan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik itu, selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Terima Pak. kasih. Silakan Pak Idi. Oke, baik. Terima kasih Pak Melki. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Melki. Luar biasa ya. Sudah mengajar dengan sangat baik ya. Dan memang beberapa hal yang bisa dilihat tadi itu, yang pertama itu Pak Melki sudah benar-benar menjadi guru abad 21 ya. Menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang menarik. Dan penggunaan media itu benar-benar membangun suasana kelas menjadi lebih aktif tadi. Tanya jawab bagus, lalu kemudian juga ada interaksi yang bagus, kemudian ada juga diskusi-diskusi yang menarik, lalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menampilkan hasil diskusi mereka itu luar biasa. Tapi beberapa apa sih, satu aja mungkin yang bisa menjadi perhatian, yaitu apa tadi, mungkin berkaca dari yang pernah dibilang sama Bu Iren ya, bahwa apa namanya, mungkin kalau contoh itu kita bisa mengambil dari yang lebih dekat dulu gitu, Oh iya. bahwa tidak selamanya contoh itu harus mengambil orang dengan keterbatasan, tapi juga bisa mengambil dari yang terdekat sehingga anak-anak juga bisa belajarnya langsung dari apa yang dia lihat di depan matanya. Mungkin Baik, terima itu kasih saja. Pak. Yang lainnya udah mantap, udah keren. Tinggal nanti dimantapkan lagi, pokoknya the best lah. Oke, terima Terima kasih kasih. Pak Edi, kawan-kawan semuanya.